gajah saja mati meninggal dunia. Nanti kalau saya mati karena sudah pensiun, apa yang saya tinggal? Karena saya ingin jejak-jejak dan bekas-bekas saya itu ada yang ditinggalkan. Kalau Pak Yonalis itu sudah banyak sekali jejak-jejak dan apa yang ditinggalkan. Maka saya mengadu kepada Dr. Fasli, apa lagu yang bagus? Maka Fasli waktu itu jadi dirjen tinggi, beliaulah menolong saya untuk mendirikan Stikes. Terima kasih Fasli. Kami datang bersama ibu menemui Fasli, sehingga yang waktu itu tertutup jadi terbuka, sewaktu itu yang sulit menjadi mudah. Dan sewaktu itu kenapa? Karena dari dulu waktu mahasiswa profesi ini dekat sekali dengan saya. Kami sama-sama organisasi, maka saya gunakanlah kekuasaan beliau untuk membantu saya. Dan alhamdulillah mungkin Stikes ini dalam waktu dekat akan kita ubah menjadi universitas dan pendidikan baru, ada anak sekolah yang insya Allah bagus. Terima kasih. Saya senang dengan baru itu karena tanah jauh lebih murah dibanding Bukit Tinggi, dibanding Padang. Juga urusannya agak murah, karena kalau di Padang atau Bukit Tinggi saya lihat kadang banyak dibeli punya. Pertanyaannya, ini kebetulan ada Pak Gubernur di sini. Bahkan orang Pekanbaru itu mengatakan kalau dapat di Sumatera Barat itu sawah itu biar adalah sawah, jangan dijadikan rumah-rumah. Karena kami dari Pekanbaru itu mendambakan sekali sawah-sawah, tanah-tanah dari Pekanbaru, dari Padang ini untuk dibawa ke Pekanbaru hasil-hasilnya. Memang ketergantungan kepada mitra baratnya yang luar biasa. Kemudian sebagai dokter, saya ingat pasien-pasien saya itu masih banyak minta saya untuk merawatnya, karena katanya kalau melahirkan dengan Pak Soebi itu dia salat dulu, sudah salat, kemudian sudah lahir anak diazabkannya dulu, sehingga itu melekat pada dia meminta supaya yang banyak. Makanya saya minta tolong dan saya mencoba mendidik anak. Tidak ada anak yang juga 2 orang kerjanya seperti saya, karena saya katakan pada anak itu, anak-anakku, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Carilah pekerjaan dekat-dekat kaki ibu supaya kamu bisa masuk surga. Rupanya memang surga itu sekecil itu lah letaknya. Bapak-Ibu sekalian, kemudian karena ada anak-anak yang mau meneruskan, kita dirikanlah rumah sakit yang juga di tanah 2 hektar. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa tanya kepada Mas Lee lagi, apa ini lagi Mas? Ya, ini dijadikanlah nanti kalau bisa pendidikan kedokteran di rumah Yonalis itu, kata beliau. Jadi saya itu hanya hidup dari meniru-niru dan bantu-bantu orang lain, sehingga jadilah insya Allah nanti cita-cita saya kena anak-anak menantu juga banyak yang dokter. Saya punya cucu 13, tapi cucu-cucu itu juga sebentar lagi adalah yang jadi teman sejawat karena dia masuk penyidik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah ini yang meninggalkan jejak. Pada tanggal 19 Desember selesai rumah sakit itu diresmikan Pak Yonalis. Jadi saya lihat kembali 19 September itu 9 di Al-Quran. Saya lihat surat ke-9 itu surat Taubah.
Kemudian ayat 19 itu dikatakan berjihad itu bukanlah sekedar memberi minum dan makan orang di Masjidil Haram, tapi berjihad itu adalah bagaimana kita bisa berbuat baik untuk orang banyak. Kemudian dicatatkan bahwa itu dikatakan salah satu berbuat baik untuk orang banyak adalah dirikan sekolah supaya orang-orang dari yang tadinya mungkin level itu rendah menjadi lebih tinggi, kerjanya pun juga kalau setelah sekolah dihargai. Makanya dirikanlah sekolah, dirikanlah rumah sakit. Itu dalam Al-Quran dikatakan di catatan bawah kakinya. Maka saya pikir-pikir, ya mungkin disinilah saya bisa bergerak, disinilah saya bisa bekerja. Lantas kita dirikan rumah sakit, kita insya Allah dalam suasana BPJS sekarang ini, dan juga rumah sakit kita masih justru dengan BPJS itu pasiennya masih banyak, sehingga tetap harus tambah lagi tempat tidur, dan begitupun rumah sakit begitu. Kemudian istri saya Dr. Zulkias itu dia mau juga mengelola. Jadi pada hakikatnya perusahaan kami ini istri saya yang banyak mengelola. Kata istri saya waktu antrian di SPBU, ini hebat SPBU ini katanya, tidak ada resta tidak asisan, orang tidak ada nawar-menawar, ada kontan semuanya. Bagaimana kalau kita bikin SPBU? Alhamdulillah kami juga ini dua SPBU di Tinggi dan di Biaro. Ini saya lihat adalah di Bukit Tinggi bro ya, SPBU Bukit Tinggi di Jalan Bebas. Jadi alhamdulillah ini semuanya adalah bagaimana supaya orang-orang banyak bisa bekerja. Sekarang orang suka sekali mendapatkan pekerjaan, dan inilah yang kita kelola secara kekeluargaan. Kemudian Prof. Pasli ini kemarin bicara pada saya, Dewi, bukan saya juga ada dari dulu. Dewi, ini ada orang dari RT, di RT itu bisa untuk S3, kemudian kampus yang bisa gratis, menginapnya dan banyak. Nanti saya juga minta tolong kepada Prof. Pasli di mana lagi peluang-peluang, karena syarat untuk menjadi dosen sekarang ini harus S3. Dan di Pekanbaru itu peminat orang untuk belajar itu sangat tinggi, sehingga kemana-mana orang-orang Riau ini pergi mencari sekolah. Dan ketika sekolah itu kita buka di Pekanbaru, itu dapat sambutan yang bagus dan berkembang. Jadi di saat usaha-usaha lain mulai tiarap, mulai usaha sekolah dan usaha rumah sakit, saya kira masih menjadi tempat yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan semua kita bisa meninggalkan jejak dan bekas-bekas sebagai sedekah jariah. Jariah itu artinya yang selalu mengalir. Andaikan kita nanti telah tiada, tapi yang kita tinggalkan itu masih ada, insya Allah itu mengalir. Amin. Dan saya coba untuk menulis apa yang setiap saya kerjakan, saya suka nulis. Ketemu dengan Pak Yonalis, kita tulis pula. Ketemu dengan Pak Yonalis, kemudian saya cerita tentang SAS, tentang Tuhannya Rais, tentang Al-Mahrum, tentang juga banyak berbuat baik. Jadi orang sulit air itu luar biasa. Ya, kita mungkin orang Minang banyak belajar. Apa kata Bu Indah mau sulit air di situ, nggak sulit daripada itu, karena di situ air yang bergulir di batu itu dikatakan itu air. Kemudian saya mencoba dulu naik jenjang 1000 melihat gunung Merah Putih yang menginspirasi Muhammad Yamin yang bikin merah putih, ya bendera kita itu bendera merah putih. Jadi
dari sulit air itu banyak sekali. Memang airnya sulit, tapi tidak sulit ya Pak Idris. Cuma tidak ada yang di. Jadi dari tadi Yani juga bicara pada saya, kenapa kok orang Minang banyak ke Malaysia segala macam. Satu menit lagi bro, sorry bro. Ya satu menit. Saya katakan Minang itu dulu dijajah oleh Belanda dan dia terjepit dan susah hidupnya. Karena susah hidupnya pergi dia ke Malaysia. Di Malaysia dia jadi raja, di Singapura dia jadi raja, di Filipina dia jadi raja. Jadi akibat kebijakan ini, akibat ketersusahan ini akan membawa migrasi pada saat kita kabar Yani itu Yani dan Sarah membawa nikmat. Membawa nikmat. Maka saya Terima kasih banyak.